Oke, kita tarik nafas, just be calm, dan bisa menjawab dengan baik. Pernah nggak sih kamu kesal ketika mendapatkan pertanyaan negatif atau pertanyaan yang kasar atau rude? Rasanya tuh pengen nabok ya untuk ngebalesnya, tapi nggak boleh, kita harus elegan. Nah, sekarang aku mau share bagaimana cara menghadapi pertanyaan negatif atau pertanyaan kasar atau pertanyaan dari orang yang suka asal bunyi dan itu bikin kita sakit hati. Kamu bisa membalasnya dengan tetap elegan kok. Contoh pertanyaan negatif itu misalnya nih pada saat meeting, kita sudah mengerjakan sebuah project atau event, tapi ternyata eventnya itu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Terus mulai tuh orang mengkritisi kita dan akhirnya memojokkan kita dengan bertanya, kemarin eventnya gagal ya, emangnya kamu ngapain aja, nggak kerja? Oke, lalu ada contoh pertanyaan kasar keduanya, misalnya, rambut kamu panjang supaya nutupin gendut kamu ya Alia ya? Oke, kita tarik nafas, just be calm, dan bisa menjawab dengan baik. Triknya adalah, yang pertama, kamu tetap calm atau tenang. Ambil jeda sebentar setelah kamu mendengarkan pertanyaan negatif atau pertanyaan kasar tadi. Tarik nafas, tenang, oke, akui saja, aku baru saja mendapatkan pertanyaan yang bikin aku kesal. Trik yang kedua, tetap confident dalam menjawab. Nah, untuk pertanyaan tentang event di meeting tadi, kita bisa menjawab seperti ini. Baik, untuk event ini, saya sudah mengusahakan semampu yang saya bisa, dan saya juga sudah mengevaluasi apa saja menjadi kekurangan dalam event kemarin, sehingga ke depannya, kalau misalnya ada project lagi atau event yang saya pegang, saya bisa melakukan yang terbaik. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua tuh, rambut kamu dipanjangin supaya nutupin gendut ya? Oke, aku akan jawab seperti ini. Hai, aku baik-baik saja dan emang bener kok rambut panjang ini bisa membentuk mukaku sehingga aku bisa kelihatan lebih slim. Jawaban yang tenang, calm, dan confident tadi membuat kamu tidak akan down terus, tapi kamu akan berusaha untuk meraih kepercayaan diri kamu kembali. Kamu memang mengakui kesalahanmu, tapi dengan cara yang elegan. Yang ketiga adalah redirect, langsung arahkan percakapan ke hal yang lain. Contohnya seperti ini, belajar dari event yang kemarin saya akui memang banyak kekurangan, tapi sudah saya evaluasi apa saja yang harus diperbaiki, dan sekarang saya akan fokus ke event selanjutnya. Kalau misalnya untuk pertanyaan yang kedua, aku akan jawab seperti ini. Jujur, dengan gaya rambut seperti ini, aku memang lebih percaya diri kok, karena aku kelihatan lebih menarik kalau tampil di kamera. Dan ini menunjang banget untuk karirku sebagai seorang content creator atau creative educator in conscious communications. Follow aku sekarang ya. Tapi Alia, kalau misalnya kamu masih dipojokin terus, gimana dong jawabnya? Kalau misalnya kita masih terus dipojokan, saatnya untuk menggunakan calm authority. Calm authority ini adalah menggunakan hak kita untuk menolak atau meninggalkan percakapan tersebut. Contohnya nih, oke, kita cukupkan ya pembahasan event yang kemarin. Karena waktunya terbatas, di meeting ini saya mau fokus untuk membahas event selanjutnya. Kalau masih ada yang ingin bertanya, silahkan nanti setelah meeting ini selesai. Wah, dari tadi sepertinya pertanyaannya kok menjurus ke body shaming ya? Jujur, aku nggak suka dan aku nggak nyaman ditanya-tanya seperti itu. Bagaimana kalau kita ngobrolin hal lain yang lebih bermanfaat? Gimana? Mudah kan? So, jangan panik dan jangan takut kalau misalnya kamu ketemu dengan orang yang memberikan kamu pertanyaan negatif atau pertanyaan kasar, berasa di pojokan gitu. Kamu bisa menggunakan trik tadi, tetap calm, menjawab dengan confident, dan redirect, atau gunakan calm authority untuk meninggalkan atau mengakhiri percakapan tersebut. Kamu harus punya boundaries yang tegas dalam komunikasi, dan kamu juga berhak untuk memperbaiki kesalahan kamu supaya kedepannya menjadi lebih baik.